Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kali ini saya akan buka misteri dan rahasianya kembar Eyang Natanegara, Eyang Wulangjaya. Masih tetap sumbernya dari kitab lontar, kitab warisan leluhur saya, kitab warisan karuhun saya dari Tatar Sunda, yaitu kitab Kanahaya. Di kitabnya hanya tertulis begini: setelah satu suro terlampaui dan sebentar lagi menghadapi pergantian pemimpin, di saat itulah wahyu Eyang Natanegara mulai aktif, mulai bangkit atau mulai bergerak. Satu-satu dulu ya. Video sekarang Natanegara, video yang akan datang Wulangjaya. Apa sih tugasnya wahyu Eyang Natanegara? Kok sudah mulai bergerak? Tugasnya yaitu memberikan, mengkaruniakan, menganugerahkan petunjuk kepada diri kita semua, menuntun kepada diri kita semua, membimbing kepada diri kita semua, mengayomi, juga memberkahi. Gimana caranya supaya kita selaku seorang anak manusia yang sedang menjalani hidup dan kehidupannya di alam jagat raya Pramudita ini bisa dikaruniai restu dan barokahnya dari wahyu Eyang Natanegara? Syaratnya simpel, caranya sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan Natanegara itu? Kita jangan berpikirnya negara besar atau negara Indonesia, tapi kita perkecil lagi menjadi menata negara diri kita sendiri. Kenapa harus ditata? Karena di dalam diri kita, dalam diri seorang anak manusia, ada 4 negara. Negara api, negara angin, negara air, dan negara tanah. Jika kita semua sudah mulai belajar menata negara api, negara angin, negara air, dan negara tanah, maka orang tersebut akan didekati, bahkan sampai akan
dimudahkan, dianugerahi, dikaruniai, direstui, dibarokahi oleh wahyu Eyang Nata Negara. Mulai langkah awal menata negara api yang biasa cenderung kepada sifat kita yang sering mengumbar nafsu amarah, ya, sering mengumbar keemosionalan kita, ya, sering mengumbar kita kepada sesuatu yang sangat berlebih-lebihan sekali. Nah, itu ditata terus menerus satu negara. Ketika sudah mulai terasa perubahan di dalam diri kita sendiri, mulai menata negara angin. Negara angin adalah yang membuat seorang anak manusia ini cenderung untuk melampiaskan suatu keinginannya. Ingin ini harus, ingin itu harus, perlahan ditata. Jangan sampai keinginan kita yang berlebih-lebihan ini, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, yang tidak sesuai dengan kekuatan kita, yang tidak sesuai dengan kesanggupan kita, kita kurangi dulu. Jalankan keinginan kita yang sesuai dengan diri kita sendiri. Terus sampai terasa perubahannya di diri kita sendiri. Jika sudah mulai berubah, jika sudah terasa mulai dengan ini nih, nafsu atau negara air, hampir mirip dengan angin, karena dua negara ini, yaitu angin dan air, adalah sifatnya selalu mengalir. Tahan aliran air, jangan sampai mengalir terlalu deras. Jangan sampai air ini bergelombang-gelombang, tapi harus dengan air yang tenang. Semakin tenang air tersebut, maka semakin tampak kedalamannya. Ada peribahasa, air beriak tak dalam, kan? Tapi kalau air diam, tandanya dalam. Terus sampai mulai terasa, dan sudah terasa, mulai kita menata negara tanah. Apa sih negara tanah itu? Semua sumber yang dimakan oleh kita asalnya ditanam di atas tanah. Bahkan ada yang dikubur di dalam tanah. Contoh, kentang dikubur, wortel dikubur, talas dikubur, kacang dikubur. Nah, semakin kita bisa memilah dan memilih, semakin
kita bisa menata negara tanah. Oh, ini begini, hasilnya seperti ini. Oh, ini begitu, hasilnya seperti itu. Terus ditata oleh kita. Jika sudah tertata rapih, maka keempat negara ini akan bersatu. Jika sudah bersatu, maka yang menjadi pemimpin di keempat negara ini adalah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri inilah yang nanti akan selalu diberikan petunjuk, diberikan tuntunan, diberikan bimbingan, diberikan pengayoman, sampai diberikan keberkahan oleh Wahyu Eyang Nata Negara. Jika kita sudah dikaruniai, sudah diberkahi oleh Wahyu Eyang Nata Negara, disinilah kita akan kembali kepada kejayaan. Jayanya seorang anak manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi setelah video ini akan dibuka kisah misteri dan rahasianya Wahyu Eyang Ngulangjaya. Sekarang cuman sebatas video cuplikan, video singkat, video ringan, cuman sebatas pembukaan yang diambil cuman hanya garis besarnya saja. Nanti suatu saat akan dibahas secara detailnya. Oke, matahari sudah turun. Saya akan siap-siap untuk suguhan harian. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggali, Pasundan, Nusantara. Sebelum ditutup video ini, silakan yang belum subscribe dulu, dan sekalian tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, yang sudah tekan lonceng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.